Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Sifat. Di samping saya ada Mbak Fitia Maria. Di sini saya akan menjelaskan tentang kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka adalah inovasi dalam pendidikan Indonesia yang bertujuan untuk mengembangkan potensi dan minat belajar siswa. Kurikulum ini memberikan kebebasan kepada siswa dalam memilih minat belajar mereka, mengurangi beban akademik dan mendorong kreativitas guru. Bagaimana pendapat Anda tentang kurikulum merdeka ini? Menurut pendapat saya, kurikulum merdeka belajar merupakan salah satu inovasi dalam dunia pendidikan Indonesia yang bertujuan untuk mengembangkan potensi dan minat belajar siswa secara maksimal. Kurikulum ini didesain agar siswa dapat belajar sesuai dengan minat dan belajar mereka, tanpa merasa terbebani oleh tuntunan akademik yang terlalu tinggi. Dalam kurikulum ini, konten pembelajaran dirancang agar lebih optimal, memberikan waktu yang cukup bagi peserta didik untuk memahami konsep dan mengembangkan kompetensi. Guru juga memiliki kebebasan dalam memilih berbagai perangkat pembelajaran, sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Proyek yang bertujuan untuk memperkuat pencapaian profil pelajar Pancasila dikembangkan dengan pendekatan berbasis tema yang ditetapkan oleh pemerintah. Proyek ini tidak ditujukan untuk mencapai target capaian pembelajaran tertentu, sehingga tidak terikat pada konten mata pelajaran tertentu. Apa sih yang membedakan kurikulum merdeka ini dan kurikulum sebelumnya? Ada beberapa hal yang membedakan kurikulum merdeka sama kurikulum sebelumnya, atau disebut dengan kurikulum K13. Yang pertama, dari segi tujuan kurikulum merdeka adalah untuk memperkuat karakter dan moral siswa. Sementara tujuan dari K13 adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kemampuan siswa dalam berbagai bidang. Yang kedua, melalui pendekatan. Lalu kurikulum merdeka menggunakan pendekatan karakter dan keterampilan, sedangkan K13 menggunakan pendekatan kompetensi. Dari segi pembelajaran, kurikulum merdeka menekankan pada pembelajaran karakter dan moral, sedangkan K13 memiliki mata pelajaran yang lebih lengkap dan terstruktur. Dari segi fokus, kurikulum merdeka lebih mengembangkan karakter dan moral siswa, sedangkan K13 fokus pada kemampuan akademik secara umum. Dari segi pelaksanaan, kurikulum merdeka lebih fleksibel dan memberikan kebebasan kepada guru untuk mengembangkan pembelajaran, sedangkan K13 lebih terstruktur dan memiliki pedoman yang jelas. Bagaimana sih peran guru dalam kurikulum merdeka ini? Peran guru dalam kurikulum merdeka bukan hanya sebatas memberikan informasi kepada siswa, tetapi lebih pada membimbing dan membantu mereka menjadi individu yang lebih berkualitas dan siap menghadapi tantangan masa depan. Dengan memberikan kesempatan kepada guru untuk lebih fleksibel dalam merancang pembelajaran, kurikulum merdeka mendorong pendekatan pendidikan yang lebih holistik dan inklusif, sesuai dengan kebutuhan dan potensi masing-masing siswa. Oke, bagaimana sih implementasi kurikulum merdeka di sekolah dasar? Implementasi kurikulum merdeka di sekolah dasar mengutamakan pada pembelajaran berbasis proyek demi mewujudkan profil pelajar Pancasila. Hal ini juga sangat relevan dengan pembelajaran abad 21 yang membekali peserta didik dengan keterampilan 4G yang dibutuhkan dalam menjawab tantangan zaman. Oke, yang menarik, apa sih dampak positif dan negatif dari perpindahan kurikulum merdeka ini? Dampak positifnya itu, pelajar dapat belajar dengan mengikuti perkembangan zaman yang semakin maju. Sementara dampak negatifnya, perubahan kurikulum yang begitu cepat menimbulkan masalah-masalah baru seperti menurunnya prestasi siswa. Oke, terima kasih. Sekian.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.